Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin hadirat pemirsa TV channel Soimin Soimat yang dirahmati Allah, yang menjadi judul kita ya, yang dibebankan kepada saya pada hari ini adalah fikih ibadah di akhir bulan Ramadan. Kebetulan kita sekarang sedang di penghujung bulan Ramadan. Hari ini tanggal 24 Ramadan dan tinggal 6 hari lagi kita akan sampai di akhir bulan Ramadan. Artinya banyak hal yang harus kita lakukan, baik itu berupa ibadah ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait budaya di Indonesia. Jadi saya sudah merangkum beberapa ibadah terkait di penghujung bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika azan maghrib di tanggal 29 ataupun 30 Ramadan, ini kita sudah disunnahkan untuk bertakbiran. Tentu saja kita menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama. Apakah kita berhari raya atau mengakhiri Ramadan itu di tanggal 29 atau di tanggal 30. Yang jelas di penghujung Ramadan, di saat azan maghrib ini kita sudah disunnahkan untuk bertakbiran ya. Hanya saja mungkin ada lafaz takbir yang berbeda-beda. Ada yang membacanya begini, Allahu Akbar 2 kali, La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil ham. Itu betul. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Karena ada dua riwayat dari Ibnu Mas'ud. Yang pertama menyebutkan bahwa lafaz takbir itu Allahu Akbarnya 2 kali, dan ada juga yang menyebut 3 kali. Jadi jangan ada yang saling menyalahkan. Karena ada yang bilang, oh itu sunnahnya 2 kali. Oh enggak, Ibnu Mas'ud menyebutkan 3 kali. Bahkan ya ada riwayat lain dari Ibnu Abbas juga menyebutkan 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Hanya saja Ibnu Abbas menambahkan di dalam lafaz takbir itu dengan Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, ini tidak biasa kita lantunkan saat bertakbir ya, tapi ini ada di dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, lafaz yang biasa kita baca saat bertakbir itu adalah lafaz dari kitab Al-Um dari mazhab Syafi'i ya, yang seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Jadi jangan ada saling menyalahkan, semuanya berdasar kepada sumber yang benar. Pemirsa TV channel Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang dirahmati Allah, Soimin Soimat rahimakumullah. Ini yang pertama, takbir. Ya. Yang kedua, ya, setelah kita takbir biasanya nanti setelah Isya kita bergegas ke masjid untuk membayar zakat fitrah, ya. Tentu tadi sudah disebutkan oleh pemateri pertama bahwa zakat fitrah itu ya jumlahnya 2,7 kg beras atau uang yang setara dengan 2,7 kg beras. Ini berdasarkan fatwa MUI tahun 2012.
Kemudian apa landasan dasar dari zakat fitrah? Ada hadis sahih yang bunyinya begini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan itu dibolehkan. Waktu Jawas namanya. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi ini, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Tanggal 1 itu sudah bulan Ramadan. Tapi waktu wajibnya adalah di akhir bulan Ramadan ketika azan maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dan itu merupakan nanti syarat wajib, ya. Syarat wajib yang 3 itu, yang pertama dia harus Islam, yang kedua ada kelebihan dari makanan yang dimakan pada tanggal 1 Syawal itu, kemudian telah masuk waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, itulah syaratnya. Baik, hadis tadi saya sebutkan, zakat fitrah itu wajib kepada setiap muslim yang memiliki kelebihan. Baik dia laki-laki, perempuan, besar, kecil, hamba sahaya ataupun merdeka. Nah, bagaimana orang miskin? Ya, orang miskin tetap berzakat apabila dia memiliki kelebihan untuk makan dia pada tanggal 1 Syawal mulai pagi sampai malam hari, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, ini orang miskin, orang yang tidak mampu, yang hanya mampu misalnya menyediakan makan 2 hari saja ke depan, itu tetap wajib membayar zakat, maka Allah akan ganti apa yang dia keluarkan. Amma ghaniyukum fayuzakkihillahu wa amma faqirukum fayubaddilullahu aktsara mimma anfaqa. Artinya, adapun orang kaya yang berzakat fitrah, maka Allah akan mensucikan dirinya, mensucikan hartanya. Tapi apabila amma faqirukum, adapun orang fakir di antara muslim yang berzakat, maka Allah akan mengganti apa yang dia zakatkan itu lebih banyak daripada itu. Oleh sebab itu minimal lah, ya, seorang muslim itu mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah, berzakat minimal 1 kali dalam setahun, yaitu pada waktu Idul Fitri, ya, menjelang sholat Idul Fitri atau di malam Idul Fitri dengan membayar zakat. Nah, kalau setelah itu dia menerima zakat, tidak ada masalah, karena dia termasuk asnaf yang 8 yang memang dibolehkan menerima zakat. Jadi dia berzakat juga karena dia memiliki kelebihan, ya, pada tanggal 1 Syawalnya, dan dia juga menerima zakat. Itu sah-sah saja, dan itu boleh. Bukan berarti asnafuz zakat tidak boleh mengeluarkan zakat, tidak seperti itu, ya. Hadirin so'imin so'imat yang dirahmati Allah, itu yang kedua, zakat fitrah. Kemudian besok paginya menjelang akan berangkat ke masjid atau ke musola. Musola kalau di bahasa fikih, di bahasa kitab itu bukan musola yang ada di Indonesia, tapi musola itu ada lapangan, tempat sholat, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh puasa di tanggal 1 Syawal. Jadi jangan ada yang berniat berpuasa di tanggal 1 Syawal, karena berpuasa pada tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan la sauma fil aidaini al fitri wal adha. Tidak ada puasa, tidak sah puasa di 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukil satu ijma, kesepakatan ulama, ya, bahwa puasa di 2 hari raya Idul Fitri dan Adha hukumnya haram, baik puasa itu dalam rangka mengganti puasa yang ditinggalkan, puasa wajib, atau puasa nazar,
atau puasa sunnah atau puasa kafarat. Semuanya itu haram dilakukan di tanggal 1 Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk membuktikan dan mendukung bahwa puasa tanggal 1 Syawal itu haram, maka yang keempat, disunnahkan untuk makan sebelum berangkat ke masjid atau ke musola, ke tempat sholat. Itu sunnah. Ya, dalam rangka itulah, dalam rangka untuk menyatakan bahwa tidak boleh puasa di tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu adalah hari raya. Hari raya fitr. Fitr itu artinya makan. Fitr itu artinya berbuka. Fitr itu artinya tidak puasa. Selain makna lain yang selalu kita fahami, Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Tapi sesungguhnya ya, Idul Fitri itu adalah hari raya makan, hari raya tidak berpuasa. Sama dengan Idul Nahri atau Idul Adha adalah hari raya untuk menyembelih. Gitu. Jadi momen yang paling penting pada waktu Idul Adha adalah menyembelih, momen yang penting pada Idul Fitri adalah makan. Oleh sebab itu, di subuh hari sebelum kita berangkat ke masjid atau ke musola, ke lapangan, maka kita disunnahkan untuk makan, walaupun hanya kurma, walaupun hanya seteguk air, ya, sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, ya. Dalam satu riwayat Anas menyebutkan bahwa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witron. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergerak dari rumahnya untuk berangkat ke masjid atau ke musola pada hari raya Idul Fitri kecuali dia telah makan beberapa biji kurma. Dan disebutkan di akhir hadis wa ya'kuluhunna witron, dan Nabi memakan kurma itu dalam jumlah bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini dikuatkan oleh Ahmad bin Hambal, ya, bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakan kurma dengan bilangan ganjil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, walaupun makan sebelum berangkat ke masjid itu sunnah, tapi bagi orang yang tidak sempat atau ya tidak menjadi kebiasaannya makan setelah subuh, biasa dia makan sarapan jam 6, jam 7 habis sholat begitu, maka itu tidak mengapa, bukan suatu hal yang makruh, bukan suatu hal yang membahayakan dalam akidahnya gitu, seakan-akan dia menentang itu, bukan. Karena apa? Karena juga hukumnya sunnah, apabila tidak dilakukan maka itu tidak mengapa. Selanjutnya, yang disunnahkan pada tanggal 1 Syawal itu adalah mandi, bersih-bersih, memakai wangi-wangian. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu yaumal jumu'ati wa yaumal fitri wa yaumal adha wa yaumal arafah wa yauma arafah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi, ya, pada 4 hal. Hari Jumat beliau mandi, kemudian Idul Fitri, Idul Adha dan hari Arafah. Nah, dalam riwayat lain dari Ibnu Umar juga mengatakan hal yang sama, bahwa beliau mandi, ya, sebelum berangkat ke musola atau tempat sholat atau lapangan. Sa'id ibnul Musayyib mengatakan bahwa sunnatul fitri salasa, kesunahan dalam hari raya Idul Fitri ada 3. Yang pertama al-masyu ilal musola, berangkat ke musola dengan berjalan kaki, ya. Yang kedua al-aklu qoblal khuruj, makan sebelum keluar ke musola atau ke tempat sholat. Yang ketiga al-ightisal, mandi. Jadi itu merupakan sunnah, ya. Kemudian setelah itu apa? Pakai wangi-wangian. Nah, itu menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ya, memakai wangi-wangian. Hal yang selanjutnya adalah Nabi memakai pakaian yang indah, yang cantik, pakaian yang terbaik yang ia miliki. Dalam satu riwayat disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam
yalbasulahuma. Lahuma artinya Rasulullah SAW memakai pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ajmala thiyabihi, pakaian yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus yang dia miliki. Bahkan disebutkan wa kana lahu hullatun yalbasuhuma yaumal jum'ah wa yaumal aidain. Artinya dia punya jubah, ya, Rasulullah SAW punya jubah yang cantik yang biasa dia gunakan saat melaksanakan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, shaimin shaimat dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya, ya, kalau di catatan saya ini yang ke-7, yaitu menuju ke tempat Id dengan berjalan kaki. Jalan ke tempat Id, ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Walaupun kita sekarang memiliki kendaraan, memiliki fasilitas yang lengkap, tapi disunahkan untuk berangkat ke musola dengan berjalan kaki. Tentu saja menjadi sebuah keringanan apabila seorang khotib yang khutbahnya jauh. Tapi kalau mukim, dia sholat di sekitar masjidnya saja, tak usah mencari tempat-tempat yang jauh. Selanjutnya, apakah ada dalam sholat idain ini, sholat id ini, ada qobliyah, ba'diyah, ataupun tahiyatul masjid? Jawabannya, tahiyatul masjid apabila dilakukan di masjid, sholat id itu maka ada tahiyatul masjid. Tapi apabila dilakukan di lapangan atau di musola dalam bahasa hadis, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu tetap dilakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa Nabi menyuruh para wanita sampai yang haid pun untuk berangkat menyaksikan sholat Idul Fitri. Tapi diminta yang haid itu untuk ya'tazilna musallana, suruh menjauhi musola kami. Artinya apa? Berarti musola itu, tempat sholat itu adalah tempat yang suci, tidak boleh duduk di situ wanita-wanita haid. Oleh sebab itu dia sejajar atau setara dengan masjid, gitu. Oleh sebab itu disunahkan tahiyatul masjid. Tapi sekali lagi bahwa jumhur ulama tidak mensunahkan sholat tahiyatul masjid apabila dilakukan sholat itu di lapangan. Qobliyah ba'diyah bagaimana? Hampir sepakat jumhur ulama bahwa qobliyah Idul Fitri dan ba'diyah Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid atau di musola itu tidak sunnah. Ya, kalau qobliyahnya pun apabila dilakukan di rumah itu tidak sunnah. Yang sunnah itu bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan ba'diyah Idul Fitri itu di rumah, dan itu pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, ya, dan khusus Imam Syafi'i ini agak berbeda sedikit. Imam Syafi'i membolehkan qobliyah dan ba'diyah apabila sholat idnya dilaksanakan matahari sudah tinggi, gitu ya. Jadi dia seakan-akan seperti sholat duha. Tapi Imam Syafi'i tidak menyebutkan itu sholat duha, ya. Hanya saja dalam bahasanya beliau berkata, ya juzu ba'da irtifa'i syamsi, setelah matahari itu naik boleh melakukan qobliyah dan ba'diyah. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, saya sudah dapat surat cinta nih dari moderator, 5 menit lagi katanya. Itu 10 menit yang lalu ya. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Baik, saya ringkas saja Ustaz, ya. Saya ringkas saja tanpa menyebutkan dalil. Selanjutnya sholat Idul Fitri ini merupakan sunnah, walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib dan dalilnya cukup kuat. Hanya saja jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian mendengarkan khutbah, apa hukumnya? Hukumnya sunnah juga. Walaupun ya Nabi sangat menganjurkan sampai-sampai orang haid, perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang gadis-gadis yang biasanya tidak boleh menampakkan diri disuruh untuk melaksanakan sholat id. Ini kan membuktikan bahwa mereka orang haid kan tidak sholat. Yang mereka lakukan apa? Mendengar khutbah. Inilah anjuran untuk mendengarkan khutbah. Selanjutnya, pergi dan pulang ke tempat sholat itu dari arah yang berbeda. Kalau perginya dari jalan A, pulang dari jalan B. Itu menjadi sunnah Nabi dan banyak riwayat yang terkait dengan itu. Kemudian
boleh nggak sholat Jumat jika sudah sholat Id pada paginya? Jawabannya adalah boleh. Dan itu Nabi dalam riwayat mengatakan, ya, telah berkumpul pada hari ini 2 hari raya, yaitu hari Jumat dan Idul Fitri. Barang siapa yang tidak mau sholat Jumat, maka silakan tidak sholat. Akan tetapi aku, kata Rasulullah, tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, inilah salah satu dalil yang kuat yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu wajib. Kenapa? Kalau dia tidak wajib, maka dia tidak mungkin bisa membatalkan yang wajib, yaitu sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri itu sunnah, maka tidak boleh dia membatalkan, ya, atau menggugurkan sholat Jumat. Nah, ini dalil yang cukup kuat, ya, untuk itu. Di antara dalil, tapi saya tadi tidak sebutkan. Selanjutnya, apa hukum saling mengucapkan tahniah? Ya, hukumnya sunnah. Ya, tapi bukan seperti yang kita ucapkan, ya, minal aidin wal faizin, ya. Tapi kalau ada sambungannya taqabbalallahu minna wa minkum, itulah yang disunnahkan. Karena sahabat Rasul ketika berjumpa di hari Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin. Kalau dilanjutkan bagus, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jangan berhenti di minal aidin wal faizin. Selanjutnya, apa hukum berjabat tangan? Ya, sesama muhrim dan sesama jenis, hukumnya sunnah. Karena berjabat tangan itu, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa, nah, itulah disebutkan illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling berjumpa kemudian berjabat tangan kecuali Allah mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Jadi sunnah itu hukumnya, berpelukan gitu. Nah, walaupun itu tidak adat kebiasaan orang Indonesia, tapi orang Arab itu melakukan karena merupakan adat dan kebiasaan. Terakhir adalah silaturahmi. Ya, disunnahkan bersilaturahmi, ya. Karena silaturahmi itu memanjangkan umur dan memperbanyak rizki. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf moderator sekali lagi, di masa Covid ini ada beberapa hal yang tidak boleh atau dianjurkan untuk tidak kita lakukan, seperti takbiran secara berjamaah, ya, takbiran beramai-ramai berkumpul. Sebaiknya kita takbiran di rumah saja, di depan rumah. Kalaupun ada 1-2 orang di masjid berganti-gantian gitu, ya. Tapi dengan tidak berkumpul, konvoy, ya, karena karnaval ramai-ramai dan seterusnya. Yang kedua, membayar zakat itu dianjurkan semakin dicepatkan semakin baik, ya. Kalau sekarang ini mulailah malam ini kita berzakat, tidak usah menunggu di akhir bulan Ramadan sebagaimana anjuran dalam himbauan MUI Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Idul Fitri ini kayaknya sepakat, MUI Medan, MUI Sumut, MUI Pusat sepakat boleh dilakukan secara berjamaah di musola atau di lapangan ataupun di masjid apabila, ya, daerah itu adalah daerah yang terkendali COVID-nya, yang tidak zona merah. Yang itu harus kita fatui, tentu dengan protokol kesehatan yang harus kita taati, ya, memakai masker, kemudian bawa sajadah, cuci tangan, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan seterusnya. Kemudian untuk mengucapkan tahniah atau silaturahmi, ya, untuk saat sekarang ini jarak jauh saya bisa via WA, via video call, ya, dan lain sebagainya. Nggak usah datang kemudian kita bersalaman, ya, sampai waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Atau kalaupun mau tetap harus menjaga steril tangan. Orang tua kita suruh cuci tangan, kita juga cuci tangan baru bersalaman. Jangan sampai saling menularkan. Yang kemudian silaturahmi berjabat tangan sudah saya sebutkan, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang. Saya tutup untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.